Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan para pendengar dan juga pemirsa setia RRI Pro 4 Banjarmasin. Kembali kita berjumpa dalam program Pandiran Baisukan edisi hari ini Jumat 21 November 2025. Dan seperti biasa untuk hari Jumat kita biasanya berkolaborasi dengan UIN Antasari. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya, ada dosen dan juga mahasiswanya. Ada Bapak Dr. Zikri Nirwana MAG, yaitu selaku dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan ada juga mahasiswanya Salma Amalia nih, mahasiswa prodi agama-agama yang nanti akan membagikan pandangannya tentang tema kita pada hari ini, yaitu membarakat dalam tradisi Urang Banjar gitu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya membarakat ini? Dan sudah ada narasumber kita di studio, boleh kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lancar tadi di perjalanan ya? Lancar. Jauh dari jauh Kabuan Pian nih atau parak-parak aja nih? Pal 4,5 dan pal 3 jauh lah kira-kira. Parak benar ya, wah, di ujung mata sini aja. Oke, kita langsung ke pembahasan kita pada pagi hari ini nih, membarakat dalam tradisi orang Banjar. Nah, mungkin kalau kita yang orang Banjar sudah tidak asing lah dengan istilah ini. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang dari luar Banjar gitu. Nah, jadi boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya membarakat ini nih sebuah tradisi yang seperti apa gitu. Terserah Buan Pian. Iya kah? Aku dulu lah. Enggih, bisa. Nah, jadi kalau bagi generasi jadul istilah membarakat ini mungkin lumrah sudah bagi kalangan masyarakat Banjar ya. Masyarakat Banjar yang dimaksud di sini ya semua wilayah gitu, wilayah Kalimantan ya, yang ada orang Banjarnya pasti paham dengan istilah ini. Tapi bagi generasi Z terutama mungkin istilah ini tidak terlalu familiar. Masih asing ya, masih asing ya. Apa itu membarakat? Jadi biasanya kalau tradisi kita kan di masyarakat Banjar itu ada acara selamatan ya, entah itu haulan, entah itu ma'rwah, entah itu syukuran dan lain sebagainya ya. Terkadang kita ada berbagi sisa, bukan sisa dalam pengertian yang kurang baik ya, sisa dalam artian ada kelebihan gitu, ada kelebihan makanan yang kemudian kita berikan kepada orang yang kita undang atau tetangga kita. Biasanya diberikan kepada orang itu bisa tetangga dekat kita, bisa kerabat kita, bisa tokoh agama yang kita undang untuk memimpin pembacaan gitu ya, atau siapapun yang kita anggap layak gitu. Bisa dia ikut ada ikut acara selamatan itu ataukah tidak. Nah, itu istilah orang Banjar ya, terutama yang diundang ya, yang diundang itu bila pulang membawa dari acara selamatan ada membawa bungkusan makanan. Nah, itu pasti ditanya ini memberakatkah ya. Nah, itu istilahnya ya, itu istilah memberakat itu yang ingin kita angkat kembali ya, karena ini adalah satu tradisi yang luar biasa memberikan nilai positif ya. Dari sudut pandang agama tentu ini sesuatu yang akan menimbulkan pengaruh yang positif terhadap pelakunya, dan tentu itu dari sudut pandang agama ya menjadi pahala bagi dia gitu, pahala tambahan. Membarakat itu sendiri kan berasal dari ungkapan dari bahasa Arab ya, barokah, berkah ya, kita nyebutnya berkah, berkat gitu ya. Dalam pengertiannya itu biasa kita mengartikan berkah itu sebagai kebaikan yang bertambah-tambah. Nah, maka ini sesungguhnya bukan hanya dalam dalam lisan, tapi juga dalam tindakan sosial. Maka memberakat ini menjadi wujud tindakan sosial
seorang yang beragama, kita sebagai orang yang muslim, untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Bisa sebagai hadiah, bisa sebagai ya sedekah gitu. Jadi ini tentu tradisi yang barangkali harus terus kita lestarikan, khususnya di masyarakat Banjar gitu. Tadi kan Pian sempat ada memadai bahwa ini tuh diberikan pada saat hajatan kepada Betul. orang-orang yang disangui lah ibaratnya. Betul. Nah itu tuh apa ada orang-orang khususkah yang dapatnya atau semuanya? Kan misalnya kita ngundang orang sekampung, masa sekampung-sekampungnya gitu kan dikasih. Ya tertentu aja Mbak, tertentu aja. Artinya ya terutama misalnya si tuan guru atau ulamanya ya. Biasa kalau ulama itu pasti dapat jatah lebih lah. dua atau tiga bungkus gitu. Iya, betul. Ya katanya untuk di rumah, katanya untuk dibawa di rumah. Nah ini kan ini yang kita sebut dengan memberakat tadi. Jadi kenapa jadi memberakat? Karena makanan minuman yang disajikan, dihidangkan pada saat acara itu kan dibacakan doa tuh, dibacakan doa, dibacakan zikir. Maka itu kan dari sudut pandang kita itu makanan itu dipenuhi dengan keberkahan gitu. Nah itu kemudian juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak ikut misalnya, terutama yang tidak ikut ya, entah itu si keluarga dari tamu. Si ulama, dari tamu gitu, atau mungkin keluarga kerabat atau tetangga kita saja ya biasa gitu, bila aja ada acara haulan gitu ya, baik tetangga dekat itu ikut acara selamatan atau tidak ikut tetap kita beri. Nah itu tradisi kita seperti itu. Pokoknya kadang itu meskipun kada datang tetap diberikan gitu ya. Betul. Karena memang orang Banjar ini sangat kuat sekali kekeluargaannya. Ya. Itu memang apa namanya? Kalau memang ada lebihan ya, biasanya ada lebihan. Pasti lebih. Pasti ada lebihan ya, pasti ada lebihan karena memang kita jarang-jarang yang tidak cukup itu jarang. Pasti banyak lebihnya gitu. Kalau dari generasi mudanya nih, apakah sudah semelek itu dengan tradisi ini, terus sudah paham kah? Mungkin kalau mendengar istilahnya pernah ya, tapi paham akan tradisi ini gitu loh, seberapa jauh pemahamannya? Nah, kebetulan ulun nih bukan asli Banjar. Nah, jadi di tempat ulun tuh ulun asli Kalteng, Pangkalan. Oh, sama dong. Kita orang Kalteng, tapi ulun dari Palangka sih. Oh, dari Palangka. Ulun dari Pangkalan Bun Kumai. Orang Dayak berarti? Bukan. Orang Banjar juga? Bukan juga. Nah, terus orang mana dong? Melayu. Serumpun ya. Iya. Orang tuanya berarti orang Melayu. Iya. Oh, tapi bahasa Banjar lancar? Banjar lancar. Sudah 2 tahun di sini Bagana, jadi tahu ay. Tapi tradisi-tradisinya masih kada terlalu tahu lah. Tapi alhamdulillah lumayan tahu sudah. Nah jadi salah satunya tadi memberakat juga. Nah memberakat itu kan salah satu tradisi Banjar yang membawa bingkisan atau makanan yang dibawa bulik gitu. Dari kelebihan makanan tadi. Nah jadi kalau di tempat ulun itu sama juga kayak membawa bingkisan atau makanan yang dibawa bulik dari acara tadi gitu. Jadi lumayan paham mengenai arti memberakat tadi. Kalau pengalaman sendiri Bang sudah pernah lah memberakat dari sebuah acara kayak itu, atau diberikan dari barakat ini orang tuh membarakatakan ke Pian kayak itu, sudah pernah lah? Sudah merasai juga berarti? Iya sudah merasai. Sudah berapa kali ini? Berapa ya? Kada terhitung Bang. Saking rancaknya seruan kayaknya lah. Nah kalau dari penglihatan generasi muda nih, kan itu dari Pian sendiri loh. Kalau misalnya kayak teman-teman Pian yang lain mungkin, atau kayak seangkatan lah, seberapa paham atau seberapa kenalnya dengan tradisi membarakat ini dan juga tradisi-tradisi lain di Banjar? Kalau dari generasi muda seangkatan ulun mungkin lah, apalagi satu jurusan. Nah mungkin itu tahu-tahu aja karena kita tuh sering mengikuti sosialisasi gitu, apalagi kegiatan, apalagi saruan juga tapi imbayan. Nah jadi di situ biasanya bulik tuh mau membawa berkat jar. Nah kita membawa berkat bulik jar. Jadi kalau makanan nih bersamaan kayak itu. Jadi menurut ulun di generasi ulun tahu-tahu aja mengenai membarakat ini. Dan sudah cukup paham juga dengan yang lain-lainnya juga lah. Nah Pian kan bukan orang Banjar ya, terus melihat tradisi membarakat ini seperti apa gitu? Sebagai bukan orang Banjar yang tahu dan dikenalkan dengan tradisi ini, melihatnya kayak apa? Melihat dari tradisi membarakat nih, jar ulun di situ cara orang Banjar tuh menghubungkan menghubungkan satu sama lainnya melalui salah satunya nih
dengan cara makanan. Nah, Betul. Tapi memang bujur sih menghubungkan orang tuh dengan cara makanan tuh paling cepat lah. Makanya mungkin ini juga yang dilakukan oleh warga Banjar begitu. oke. Nah, sekarang ke Bapak lagi ya Pak ya, kita balik ke Pian. Kalau dari tadi kan sudah dibahas dari sisi agama segala macam. Nah, Pian sendiri melihat anak muda nih sekarang seberapa paham? Karena kan tadi di awal Pian langsung disclaimer nih, kalau generasi jadul sudah pasti paham, sudah pasti sudah ada asing lagi gitu. Nah, kalau dari segi Pian sendiri melihat generasi muda ini sudah seberapa paham nih atau seberapa melestarikannya dengan tradisi ini? Sebetulnya kalau tindakannya ya, kalau melakukannya itu, kalau di kalangan generasi muda tuh ya istilahnya ada lah, ya ada gitu, ada. Cuman ungkapannya itu aja yang terkadang tidak familiar. Ya, Oh, istilahnya ya tadi istilahnya ya. yang tidak familiar, tapi dalam keseharian ya istilahnya itu apa ya, berbagi lah bahasanya kurang lebih lah, berbagi gitu dengan kekawanan. Jadi kadang kalau saya tidak tahu sih mereka yang misalnya ada acara apa kumpul gitu, kemudian mereka ditraktir gitu ya, ada selamatan, entah mungkin syukuran ulang tahun atau apa gitu ya. Nah di situ kadang ada juga disangui, yang kadang ada juga disangui gitu. Jadi itu menurut saya pengenalan istilah membarakat itu yang masih kurang gitu. Ya karena mereka ya bisa kita maklumi lah, bahasa anak sekarang kan cenderung bahasa teknologi ya bahasa teknologi itu. Makanya bagus ini kita melestarikan ini budaya kita ini, budaya Banjar kita ini melalui sosialisasi istilah-istilah Banjar yang barangkali sudah mulai redup ya di saat ini. Kalau mulai dikenal dan mulai terkenalnya sendiri nih Pak, tradisi ini tuh dari kapan di Banjar ini? Wah, kalau secara historis itu kayaknya kita kurang paham itu Mbak. Soalnya di dalam ya istilahnya gimana ya, kalau dari sejarah Banjar itu saya tidak tahu persis ya. Saya tidak tahu persis. Namun kiranya ya istilah tradisi ini itu sudah dipastikan berlangsung dalam waktu yang sudah lama. Ya mungkin sebelum kemerdekaan gitu, bisa jadi kita belum menemukan ini, kita yang belum menemukan referensi yang berkaitan dengan hal itu. Namun tradisi masyarakat Banjar itu memang sudah berlangsung lama sebelum kemerdekaan ya, sebelum kemerdekaan khususnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Rata-rata memang tradisi Banjar ini berbau Islami ya Pak ya, karena memang mayoritas Islam juga kan di sini. Contohnya kayak ini tadi kan mengambil berkah gitu ya. Nah, jadi masih kuat gitu, masih kental dengan religiusitasnya. Jadi Banjar itu memang identik dengan Islam. Ya, jadi kalau dulu waktu saya kuliah di Jawa, ditanya, kamu dari mana? Dari Kalimantan. Oh, orang Dayak ya? Enggak, saya bukan orang Dayak. Saya orang Banjar gitu. Nah, biasanya Banjar itu selalu identik dengan Islam. Dalam beberapa referensi Banjar ya, itu biasa Banjar itu diidentikan dengan pengamal agama Islam. Nah, jadi mereka lebih senang disebut ketika disebut suku Banjar, berarti identitas Islamnya yang dominan. Yang ditonjolkan begitu. Betul. Kalau apakah ada perbedaan nih Pak dari dulu ya, mungkin dari sejak zaman dulu sampai sekarang nih tradisi membarakat ini, apakah sekarang lebih praktis kah atau lebih sedikit kah makanannya gitu? Beda, saya lihat di era 80-an, 70-an itu beda dengan sekarang. Kalau dulu itu kita ngantar membarakat ya. Kadang kita ketika orang yang kita undang, misalnya yang kita undang itu ada ya, kan kita sangui ya, kita sangui. Betul.
kita sangui. Terkadang kita sangui itu dengan menggunakan piring, ya, dengan menggunakan piring kaca nih, dari yang terbuat dari kaca. Terkadang kita nyuruh keluarga kita untuk mengantar ke tetangga sebelah gitu ya, dengan menggunakan piring juga. Nah kalau sekarang tidak, tapi orang dulu itu uniknya begini, mereka kita antari kan makanan gitu dengan menggunakan piring ya, piring dari kita. Piring itu tidak serta-merta diambil, tidak serta-merta diambil, tapi dikembalikan kepada si tuan rumah, dan mereka tidak mau kembali itu dengan piring yang bersih ya. Piring kosong. Piring kosong. ada Dibaliki lagi makanannya. Nah itu jadi ini yang bagus nih. Kalau sekarang udah berubah Mbak, sekarang itu langsung kalau disangui itu ya semuanya jadi ya. Kan kita kadang menyangui, bahasanya lah, kita menyangui itu pakai yang plastik aja. Ya jadi supaya Lebih praktis. iya lebih praktis dan kada dibelikan lagi gitu. Nah padahal ini mungkin di satu sisi ya praktis ya, tapi di sisi lain rasa apa namanya, kan sebagai wujud terima kasih atau anggaplah balas jasa gitu ya, supaya lebih mempererat gitu kan. Kata Nabi kan kita ingin, kalau kita ingin saling mencintai gitu ya, maka berbagi. Nah jadi kalau kita membagi kepada orang lain itu akan bagi lagi ke kita. Nah jadi piring yang dikembalikan itu kadang bisa langsung dikembalikan ya, ada juga yang seperti itu langsung dikembalikan tapi dibersihin dulu gitu ya, dibasuhkan dulu. Cuman yang banyaknya itu adalah dikembalikan dengan apa, ada yang diulung, ada yang dibari, diisi lagi ya dengan makanan ya yang penting adalah makanan gitu. Artinya kan ini wujud terima kasih si penerima berakat tadi kepada tuan rumah. Nah itu yang sekarang ini sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang. Kalau dulu masih ada. Tradisi memberakatnya masih ada, malah cuma tadi cara penyerahannya apa tuh. Feedback kah bahasanya ya? Feedback jar. Karena ada feedbacknya lagi. Makanya lah dulu tuh karena orang masih pakai barang-barang pribadi, biasanya piring-piring itu ada cirinya, dinamain. Betul. Karena supaya kada terpuruk apa segala macam kayak itu. Karena sekarang sudah semakin modern juga, jadi ya itu tadi kan ada mulai tergerus juga sudah. Kadang ingin lebih praktis Mbak, satu. Yang kedua untuk menghindarkan apa namanya prasangka. Terkadang kan ada saja sebagian dari tetangga itu yang kadang membelikan lagi, kadang membelikan lagi. Habis itu ya kita nih ya sudah nih, ya tapi direlakan ya sudah. Cuman ya seperti itu akhirnya kan, karena ada kasus-kasus yang seperti itu, akhirnya orang milih sekarang udah kalau lebih praktis dan supaya jangan ada sangka-sangka macam-macam, udah kita julungi. Pokoknya itu kalau sudah diberi itu dengan sekalian dengan barang-barang anunya gitu, tempatnya gitu, tempat makanannya gitu. Sudah beres gitu pala. Nah ini ada pemirsa yang ingin bergabung lah, boleh kita coba angkat. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Amrullah. Mbak Erni ya. Inggih. Bapak Sumber dan Ade. Pun jauh suara pian. Bentar. Ini gimana? Inggih. Ini sudah bagus kah? Inggih, sudah bagus. Kita sharing aja ya. Satu, Inggih. acara berakat itu sebenarnya lebih mendalamnya ke acara keagamaan. Jadi bukan ke pengantenan ya. Acara keagamaan, yakinan, tahlilan, atau pengajian, atau ada acara ceramah. Terutama di rumah biasanya. Di rumah warga, di rumah masyarakat. Itu kalau pengantenan yang dapat berakatnya betul tadi dikatakan biasanya petugas yang bekerja di pengantenan atau keluarga terdekat, itu di situ. Yang kedua, perkiraan kita acara berakat ini perkiraan kita sudah Islam masuk di daerah kita, ya Islam berkembang, mengadakan acara itu perkiraan kita ya jelas jauh sekali, ya sudah jauh sekali dari zaman Belanda. Kemudian ketiga, acara berakat ini sebenarnya bukan pemuda tapi keluarga ya. Kalau pemuda itu mungkin ya
acara-acara mereka sendiri. Tapi keluarga lah yang sudah menikah, keluarga punya hajatan. Itu jadi keluarga sebenarnya. Yang keempat, teruskan lakukan acara berakat ini, Nggih, karena ini silaturahmi kita. betul. Dan yang di rumah yang dibawa makanan berakat itu mendapat berkah dari acara tersebut. Ya, memang yang bagus praktiknya itu diberikan aja peralatan yang berisi makanan itu kayak plastik, jadi biarkan aja diberikan. Nah kalau yang membelikan piring dengan isinya itu, kita di tempat saya juga itu tidak bukan masalah acara aja, tapi kalau kita masak di rumah yang lebih, kita kirimi tetangga terdekat. Biasanya mereka mengembalikan piring itu dengan isi tadi, betul. Iya. Tapi kalau kita bilang nggak usah dikembalikan, mereka bisa memberi juga. Malah diberikan kepada kita piring yang lain. Dan itulah yang terus lakukan. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin Sidin tadi membagikan pandangan Sharing, Sidin. Nggih. Ada 4 poin lah jar Sidin tadi. Pokoknya kalau misalnya di wadah Sidin tadi itu jar lo ada juga nih kayak itu, cuman yang tadi dibalikakan nih kayak Jerpian tadi kan, perbedaannya kalau misalnya sekarang itu rata-rata wadahnya langsung diberikan aja. Nah kalau di wadah Sidin kayak itu juga, cuma tetangganya nih memberikannya pakai wadah yang baru lagi. Jadi misalnya ulun nih memberi ke Pian pakai wadah yang hanyar, jadi ulun gak usah dibuliki biar jadi san Pian, karena Pian memberikan yang sama juga nih ke ulun kayak gitu. Betul. Terus tadi juga Jar Sidin kan sebenarnya memberakat ini bukan cuma di hajatan aja, tapi di pengantinan ada juga. Cuma targetnya mungkin yang beda. Kalaunya di hajatan itu kan tadi tuh kayak tetangga-tetangga, tuan guru kayak itu. Kalau misalnya di pengantinan tuh orang-orang yang bertugas gitu. Iya. Yang begawi Jar. Ya hampir sama juga sih. Kan kita kalau kita selamatan ya acara-acara keagamaan ya khususnya, itu petugas itu pasti dapat lah, nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Artinya mereka sudah bekerja membantu gitu ya, membasuhkan piring, kemudian menyiapkan untuk acara gitu ya, dan lain sebagainya. Maka sebagai sebuah kewajaran atau kepantasan ya bagi tuan rumah, sebagai ungkapan terima kasih minimal ya menyangui itu. Kalau sudah kadang menyangui duit misalnya, menyangui itu kan istilahnya sebagai dan itu pasti diberi semua. Artinya seandainya dengan peralatan-peralatannya tadi ya, itu pasti memang sudah memang sengaja untuk diberikan dan tidak perlu lagi dikembalikan. Nah, yang kami maksud di sini yang ketika kita itu mengantar ke tetangga-tetangga, yang ke tetangga-tetangga utamanya ya, kadang kita ini kan kalau di kampung-kampung ya, makanan di acara selamatan atau acara keagamaan itu masih menggunakan piring kaca itu piring kaca yang itu ada seksi pembasuhannya. Kemudian seksi kebersihan. Meskipun itu sudah mulai berkurang saat ini ya, karena kadang kita agak susah juga meminta orang itu tenaganya untuk karena kan kita tahu sekarang individualisme itu lebih betul sekali. lebih dominan saat ini. Dan kita pun masih, kalau bahasa orang Majo itu aasaan lah mengiau tetangga misalnya untuk membantu itu. Meskipun masih ada. Namun ini sudah mulai berkurang kekeluargaan kita. Kadang yang lebih praktis lagi diupahkan. Diupahkan kepada orang-orang tertentu. Nah, mereka juga dapat berkatnya gitu, memberakat juga selain diberi diberi imbalan, mereka juga dapat berkah barakat tadi ya dari acara kita yang selenggarakan itu gitu. Tadi Bapak sempat ada menyinggung individualisme juga. Nah, betul, emang sekarang tuh kayaknya lebih tinggi individualismenya. Makanya juga kebanyakannya malah orang-orang cenderung lebih memilih yang praktis gitu. Kayak masalah barakat-barakat nih kayaknya sudah kada lagi, lebih pakai catering biasanya. Jadi habis itu udah diserahkan ke semuanya gitu kan. Di satu sisi mungkin dari
si tuan rumahnya merasa nyaman kayak palah karena kada ribet segala macam, tapi di sisi lain kan jadinya kekeluargaannya kurang apa segala macam. Nah, kalau pandangan Bu Anpian nih melihat sesuatu atau fenomena seperti ini gimana? Yang tingginya individualisme tadi, terus juga kayak sudah mulai bergeser lah tradisi memberakat ini dengan catering-cateringan tadi tuh. Oh, kalau dari ulun, kalau sekarang kan ada yang namanya catering loh Kak. Betul. Nah jadi di situ tuh pudar rasa kebersamaannya dengan keluarga, kan biasanya keluarga yang mengawani membungkus barakat tadi. Nah jadi tergerus lah dari adanya catering tadi atau orang yang dibayar kayak itu nah. Itu aja. Kalau dari Bapak nih mungkin melihat sebagai apa ya, Bapak kan dari generasi yang pernah merasakan membarakatnya juga, habis itu melihat generasi yang muda nih juga, jadi pian melihat masyarakat yang semakin individualisme terus yang sangat ingin hidup praktis nih seperti apa? Ya terus terang merasa miris kita. Artinya kan itu sesuatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya, di mana memang terjadi pergeseran nilai, ya nilai kekeluargaan, ukhuwah ya persaudaraan dalam Islam itu memang sudah mulai tergerus. Itu memang tidak bisa dihindari, ya tidak bisa dihindari. Maka bagaimana caranya? Ya tentu dalam hal ini kita harus bijak dan arif ya dalam menyikapi satu fenomena ini atau persoalan ini. Cuman menurut saya kita tetap bisa menjaga hubungan kekeluargaan itu ya dengan mengundang tetuha-tetuha kita. Ya karena tetuha-tetuha kita inilah yang membuat kita tuh bersemangat untuk menghidupkan dan menghidupkan kembali tradisi kekeluargaan yang sudah lama hilang. Jadi menurut saya itu fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun bisa kita masih minimalisir. Minimalisirnya ya dengan kita menghadirkan orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita yang masih ada. Artinya mereka itu kita undang, kalau perlu kita jemput ya, kita bawa gitu ke rumah kita, yang mana itu menjadi daya tarik bagi keluarga-keluarga yang lain-lainnya, terutama yang mereka punya anak-anak muda gitu, untuk ngumpul. Minimal itu. Kalau itu tidak, wah bahaya. Kemudian kita saat ini memang diuntungkan dengan teknologi ya, ada grup ya. Kalau kita sekarang bagus tuh, kita bikin grup untuk keluarga. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu cara untuk mengurangi atau minimalisir individualisme kita itu. Ya meskipun kadang di WA tuh macam-macam lah postingan ini itu ya, tapi ya kita tidak melihat itunya. Kita lihat ngumpulnya gitu nah. Sehingga kalau kita beundangan, ada informasi keluarga itu bisa sampai ke semua gitu. Jadi menurut saya ini justru bagus ya, kita memanfaatkan teknologi zaman saat ini untuk lebih mempererat persaudaraan kita. Kalau dulu beundangan tuh ngalih benar, saruyakeun si anu aja. Ngalih benar. Tapi sekarang di grup WA. Mudah sekali, japri gitu. Japri atau di grup langsung disebar ini undangan untuk keluarga berataan disaru anak cucu mertua menantu. Wah, seperti itu. Nah, menurut saya itu bagus, Mbak. Artinya kekeluargaan kita itu dari segi keluarga. Kemudian warga kan kita warga juga punya ada grupnya ya. Nah, menurut saya kita bisa mensiasatinya untuk menghidupkan semangat kekeluargaan dan keakraban persaudaraan itu lewat teknologi seperti itu. Intinya memang harus ada kolaborasi ya Pak antara yang muda dan juga sepuh-sepuh ini. Karena kalau yang muda kan juga belum tahu apa-apa soal tradisi apa segala macam, dan yang tuanya juga bisa nih mengajarkan atau mengenalkan kembali lah kepada yang generasi mudanya gitu. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan diskusi kita, tapi kita jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Terima kasih pemirsa dan juga pendengar setia Pro 4, Anda masih setia bersama kami dan kita masih akan melanjutkannya tentang tadi memberakat. Nah, kita kan tahu sebenarnya kalau istilah kayak memberikan makanan berkah ini sepertinya bukan hanya di Kalsel atau di Banjar aja ya Pak ya. Tapi apa nih yang menjadi pembeda bahwa di Kalsel ini memberakat ini dengan tradisi memberikan makanan di daerah-daerah lain gitu? Ciri khasnya mungkin selain dari segi makanannya ya pastinya. Memang kalau saya sih melihat secara substansi itu sama ya, tradisi-tradisi yang karena ini kan pendasarannya ajaran Islam ya, ajaran agama. Jadi komunitas Muslim itu dimanapun mereka berada, mereka kemudian istilah berbagi kepada orang itu pasti ada ya, terutama ketika ada acara syukuran ya. Kalau kita dulu itu pernah tinggal di Jawa misalnya di Surabaya dalam hal ini tidak jauh beda Mbak. Artinya kita kalau orang di sana itu mereka cenderung memang tidak makan di tempat ya. Mereka cenderung tidak makan di tempat. Tapi dibawa pulang, bawa bulik ya, lengkap itu selengkapnya itu ya, selengkapnya dengan tempat makannya itu. Nah itu yang mungkin saya artinya ya istilahnya sama-sama memberakat sih, sama-sama memberakat. Di acara itu tetap ada hidangan, tapi hidangan yang seperlunya. Artinya yang kalau mau yang intinya itu yang dibungkus itu nanti yang dibawa pulang, Itu mungkin ya yang pernah saya temui di luar kita ya, di luar masyarakat Banjar gitu. Berarti kalau untuk makannya di rumah gitu Pak ya? Karena kan mungkin di satu sisi kita lihat mungkin mereka tidak ingin kalau merepotkan bahasanya ya, merepotkan gitu. Beda kalau di masyarakat kita masih ya itu tadi nampaknya sudah mulai bergeser juga gitu. Yang di akhir-akhir ini yang saya lihat itu kurang lebih sama dengan yang tradisi di luar. Artinya ketika selamatan itu mereka ya langsung dijulungi bungkusan makanan lengkap komplitnya itu ya, kemudian di acara itu setelah selesai paling dihidangkan minuman, kemudian wadah-wadayan kayak itu aja. Habis itu udah bawa pulang. Dan ini justru ya memang tadi ya lebih praktis, tidak merepotkan gitu. Ya, artinya Tuhan kita nyaman juga kan kada beganangan gitu meninggalkan sisa makanan di rumah Tuhan pengundang ya. Kita bawa gitu. Dan lebih nyaman lah kalau kita ibaratnya kalau bahasa kita ini menyemes lah. Menyemes makanan itu kan kalau di hadapan orang banyak itu kan kadang malu-malu gitu ya. Tapi kalau di rumah kan lebih ke membantas ya itu Mbak, itu ya. Jadi lebih nyaman lah. Kada jaim kayak telah kalau misalnya di rumah tuh ya tadi dibantas sudah. Betul. Cuman memang di sisi lain kita kehilangan
kalau kita makan bareng itu kan memang kekeluargaannya dapat. Iya, bepandiran, kadang lebih akrab itu. Iya, betul. Nah, itu yang hilang, Mbak. Itu yang mulai terkikis. Kadang kan kita habis selesai acara tuh disuruh makan tuh yang ala kadarnya, kadang tidak jua. Langsung aja pulang ya, langsung beli aja gitu. Nah, artinya paham-paham tamu aja lagi gitu. Paham-paham tamu. Tapi kalau yang memang beristilah menyelenggarakan makan di situ, wah itu beda. Itu beda. Beberapa yang kita hadiri misalnya. Jadi rame bepandiran tuh, nah ya akrab akhirnya. Nah, itu yang sekarang mungkin tidak begitu jarang ditemui tadi apa ya. Iya. Meskipun tradisi memberakatnya masih ada, tapi momen-momennya, prosesinya sudah agak berubah gitu. Betul. Nah, berarti berbicara soal kehilangan atau memudar itu tadi, kita ke generasi muda dulu nih. Kira-kira menurut kacamata generasi muda nih, apa yang menjadi tantangan saat ini memberakat nih kayak jadi berubah kayak itu, terus juga kenapa anak-anak muda ini mungkin kesannya ya untuk biasanya tuh rata-rata malas mendalami kebudayaannya sendiri kayak gitu, padahal kan banyak sekali nih yang bisa didapat dari memberakat ini kan, karena dapat kekeluargaannya juga gitu, dapat pahalanya juga karena berbagi dengan orang. Tapi apa yang menjadi alasan anak muda ini malas memahami kebudayaannya, terus apa juga yang menjadi tantangan kira-kira dalam melestarikan kebudayaan atau tradisi dari memberakat ini? Kalau dari kacamata anak muda nih Kak, mungkin itu karena hilangnya kesadaran anak muda terkait dengan budayanya sendiri kayak itu. Nah, jadi di situ mereka tuh melupakan budaya-budaya tradisinya, ya salah satunya tadi memberakat. Jadi untuk tantangannya di zaman sekarang tuh mungkin karena gadget bisa jadi. Jadi orang tuh koler kayak itu, nah hendak ke saruan misalkan, karena ya sudah main HP aja kayak itu, nama scroll aja daripada hendak kesaruan, hendak mengambil barakat kayak itu. Nah, jadi disitulah tergerusnya anak muda dalam tradisi berakat tadi. Dan juga memang sepertinya ya generasi muda ini sangat tinggi sekali sekarang individualismenya ya, terus tuh introvert juga gitu kan. Jadi untuk yang kesaruan-saruan apalagi memberakat kayak itu kayaknya lebih kesupan sih biasanya kalau anak-anak muda. Padahal itu kan sebuah tradisi yang jadi ciri khas gitu ya, kearifan lokal kita dan patut untuk dilestarikan gitu. Terus Salma sendiri kan tadi bukan orang Banjar. Terus kenapa tertarik atau kenapa mau gitu loh memahami dari tradisi memberakat ini, padahal kan bukan orang Banjar nih. Apa yang membuat Salma itu berminat gitu mempelajari? Ulun berminat karena biasanya nih ulun kan akrab dengan tetangga ulun, karena kebetulan tetangga ulun tuh rata-rata ibu-ibu yang di kos ini Bu. Nah, jadi biasanya ibu-ibu tuh mengajak ulun ke saruan. Nah, jadi di situ biasanya ulun bulik dari saruan tuh ulun biasanya membawa bingkisan, membawa makan, hagan makan karena di kos, jadi membawa bingkisan, membawa berakat dari acara itu. Jadi dari situ tahu dan paham-pahamnya gitu. Dan kalau untuk anak kos ya sebenarnya memberakat ini sangat amat menguntungkan sih ya, karena lumayan kita makan gratis gitu kan. Kapan lagi kita makan makanan enak-enak gitu, karena kalau di kos pasti masaknya kan yang seadanya aja, sewajarnya talu gitu. Biasanya atau nugget gitu atau mie instan. Sebenarnya ini jalan pintas sih untuk anak kos gitu. Cuma kadang malu-malu loh anak muda nih, kayak jangan ikut ke situ ibu-ibu semua gitu, supan apa segala macam. Padahal kan orang juga kalau misalnya kita datang ya pasti bakal dibari kayak gitu kan. Kadang mungkin yang ini pasti ngejar makanannya aja gitu kan. Mungkin emang awal tujuannya untuk ngejar makanan itu, tapi kan habis itu kita paham bahwa ternyata ada kekeluargaannya di sini. Terus juga memang kalau dari cerita Salma tadi ya, memang harus anak mudanya sih kayaknya yang ke orang lebih tuanya ya. Maksudnya kita yang mengejar orang tuanya kayak itu. Nah, supaya Buan Sidin ini mau mengajarkan nih kepada kita, ini loh yang namanya memberakat. Ikam tuh harus bisa berbaur kayak ini gitu kan. Cuma ya itu tadi, anak muda tuh kebanyakannya individualis gitu. Sekarang kita ke Bapak dosen nih. Kalau Bapak melihatnya ini tantangannya ini seperti apa nih Pak? Kalau dari Salma tadi kan menjelaskan bahwa kayaknya gadget gitu, terus sekarang juga individualisnya tinggi segala macam. Nah, kalau Bapak sendiri melihat apa yang menjadi tantangan dalam melestarikan tradisi memberakat ini?
Ya, terutama dalam hal ini penggunaan teknologi itu yang tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita tangkal gitu. Maka dalam hal ini memang kita perlu itu tadi dengan membuat grup keluarga itu, saya pikir itu menjadi salah satu cara dulu ya untuk menarik respon dan minat anak-anak kita ya, anak-anak muda kita, supaya mereka mau beratensi lah, minimal di grup itu di grup itu beratensi. Kemudian ya memang kalau saya melihat harus dari orang tuanya juga gitu. Kalau kita berharap inisiasi dari generasi muda kayaknya kecil ya Pak kemungkinannya. Itu tadi anak muda ini kayaknya takut gitu, malu gitu untuk Sumpah. Memang harus kita sendiri, karena itu kita memang harus melek juga teknologi ya, orang-orang tua ini. Tapi kita lihat saat ini orang-orang tua kita sudah mulai mau beradaptasi beradaptasi dengan gadget itu, sehingga kita bagus. Kalau kami ya di tempat ya saya bikin grup keluarga itu biasanya saya, istri gitu nanya gimana kabarnya anak-anak kita yang jauh-jauh kuliah. Nah jadi kebaik ini gitu. Kalau tidak disapa seperti itu, bless deh. Nah itu juga sih Pak kayaknya yang jadi kelemahan generasi muda sekarang ya. Kayak sama halnya kayak misalnya contoh kecil aja, kalau dulu tuh kan jarang orang misalnya berpapasan tuh bertegur sapa gitu. Nah kalau sekarang tuh anak muda tuh kayaknya ditegur duluan gitu. Nah kayak mau yang negur duluan kayak itu. Padahal itu kan merupakan suatu adab juga yang harus dilestarikan. Ini sebenarnya sangat menarik sekali ya Pak, kita membahas tentang Membarakat ini karena merupakan sebuah tradisi juga. Tapi karena kita keterbatasan waktu juga ini dan harus segera mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin pesannya nih dari kedua narasumber, boleh dimulai dari Salma dulu, pesannya untuk generasi muda atau untuk teman-teman, untuk para pemirsa pendengar semuanya lah gitu, tentang pelestarian mungkin dan juga gimana caranya supaya generasi muda itu berminat nih untuk mempelajari kebudayaannya sendiri gitu. Kalau kesimpulan singkat dari Ulun mengenai tradisi membarakat dalam masyarakat Banjar, mungkin di situ menunjukkan bahwa masyarakat Banjar ini menghubungkan menjaga hubungannya itu dengan cara sederhana, yaitu makanan tadi. Nah jadi kalau untuk anak muda apalagi anak yang ngekos kayak itu, nah itu lebih menguntungkan sih kalau mengikuti barakat tadi kayak itu. Nah jadi juga barakat itu juga salah satu bentuk doa kayak itu, nah berkah. Nah apalagi di situ bisa dibawa bulik. Nah jadi dari situ kita tahu bahwa barakat itu doa yang kada berhenti di acara itu aja doanya, tapi tetap mengalir dibawa oleh tamu-tamu undangan yang sudah dari acara tadi, apalagi yang kada umpat tadi. Nah itu dapat doa dan berkahnya tadi. Nah itu intinya kalau kita dapat berkah itu tadi ya, meskipun kita kada datang ke acaranya, tapi pas kita makan ya kita ikut juga dapat berkahnya gitu. Nah kalau dari Bapak nih Pak? Ya kalau dari saya makna membarakat dalam tradisi masyarakat Banjar itu bukan sekedar membagi makanan sisa acara ya, tetapi di situ ada makna-makna teologis ya, aliran berkah tadi ya, kemudian ungkapan syukur, kemudian penguatan ikatan sosial gitu, kemudian melatih kedermawanan kita mau berbagi gitu. Juga ini adalah sesuatu yang dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai agama itu bisa hidup berdampingan dengan adat, ya selaras dengan adat. Dan masyarakat Banjar ini punya cara khas untuk mempertahankan harmoni spiritual, mungkin bahasanya seperti itu ya, harmoni spiritual dan sosial, meskipun dalam hal yang sederhana, hanya sebungkus makanan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali sungguh kesimpulan dan juga
closing statement yang sangat menarik dan juga bagus ya dari Bapak dan juga Salma tadi. Demikianlah perbincangan kita dalam program Pandiran Baisukan edisi Jumat 21 November 2025 dengan tema Membarakat dalam Tradisi Urang Banjar. Nah, semoga tadi dengan pembahasan kita bisa menambah pengetahuan bagi para pemirsa dan juga saya sendiri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kedua narasumber yang sudah berhadir di studio yang membagikan pengalaman dan juga pengetahuannya kepada kami semua. Sampai jumpa di Pandiran Baisukan edisi lain yang tidak kalah menarik. Saya Erni bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.